Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi dan mencipta makhluk yang berada di atas, para malaikat, jin, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya mencipta Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dicipta memang untuk di muka bumi. Hanya proses turunnya melewati peristiwa-peristiwa yang seluruhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung hikmah besar. Hikmah besar. Di antara hikmah besar tak tertandingi, spesial betul dengan diturunkannya Adam alaihi salatu wassalam adalah guna tegaknya dakwah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Allah ketika memerintah Nabi Adam, iblis bersama istri Nabi Adam alaihi salatu wassalam bersama istrinya, dan iblis turun ke muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar besar kepada mereka. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika datang huda, pedoman dari saya, faman tabi'a hudaya. Dalam ayat yang lain, famanittaba'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku ini.
betul-betul ikut petunjukku. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Di ayat yang lain, fala yadillu wala yashqa. Maka mereka tidak akan pernah bersedih, khawatir, tidak akan pernah takut, bimbang, gelisah. Wala, di ayat yang lainnya, fala yadillu, mereka tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan mereka tidak akan celaka. Hidayah ketika turun, maka 4 jaminan. Tidak ada khauf, berarti yang ada kesempurnaan aman. Tidak ada hazan, khawatir, dan seterusnya. Yang ada kesempurnaan damai, tenang, bahagia. Fala yadillu, tidak ada sama sekali tersesat. Berarti apa? Sempurna di atas hidayah. Wala yashqa, dan mereka tidak akan celaka. Berarti sempurna di atas kebahagiaan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala pasti sejak turunnya penduduk bumi. Jadi memang harus dan pasti turun hidayah, petunjuk. Sehingga jadilah kehidupan bumi itu ditentukan oleh hidayah ini. Yang jadi penentu kemuliaan selamat di alam barzakh dan di akhirat. Dan hidayah sampai itu melalui penyeru hidayah. Da'i dipimpin oleh manusia terpilih seluruhnya, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diutus Rasul terakhir, termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahi kita menjadi umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala cintai kita, muliakan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tinggal kalau orang paham sejarah singkat ini, maka orang akan paham apa hakikat dakwah itu. Apa hakikat dakwah itu? Bahkan ada negara, tidak ada negara. Ada negara, tidak ada negara yang dipimpin oleh Nabi dan Rasul, tetap dakwah tegak. Bahkan banyak Nabi dan Rasul justru apa? Tidak punya kekuatan. Bahkan yang berkuasa orang-orang kafir, terlaknat. Orang-orang Yahudi misalnya. Lihat Nabi Isa, bersama itu Nabi Yahya. Ini Rasul mulia semuanya. Zakaria sebelumnya, lahir anaknya Nabi Yahya. Sebelumnya lahir keluarganya Nabi Isa alaihissalam. Itu di bawah apa? Kekuasaan Yahudi. Bangsa pembunuh para nabi. Lihat. Tapi dakwah tetap tegak. Dakwah tetap tegak.
seluruhnya tegak di atas dakwah sebagaimana sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh, betul-betul sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, rasul. Tidak ada satupun umat kecuali terutus padanya rasul, pembawa hidayah. Yang Allah janjikan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang kepada kalian dariku hidayah, maka aman, selamat, bahagia, damai, terjaga, mulia, sejahtera, tentram, dan seterusnya. Sampailah Nabi pembawa hidayah yang paling sempurna, hebat dalam menyampaikan hidayah. Allah tegaskan, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau ya Muhammad latahdi, betul-betul memberi hidayah, petunjuk yang paling hebat kepada jalan yang lurus. Bersama beliau SAW apa? Al-Quran yang tak terkalahkan sebagai hidayah. Dzalikal kitab, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi hudan, datang dalam bentuk nakirah. Hudan berarti apa? Hidayahnya sangat dahsyat, sangat besar. Lil muttaqin, untuk semua orang yang bertakwa. Takwa dalam seluruh bentuknya, dalam seluruh tingkatannya, hudannya, pedoman besarnya adalah kitab yang Allah turunkan, yang tidak ada keraguan itu. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi hidayah, memberi petunjuk dengan cara yang aqwam, paling sempurna, paling luas, paling mudah, paling cepat, paling mudah, paling membahagiakan, dan seterusnya. Makna aqwam yang sangat luas. Tinggal kita umatnya sallallahu alaihi wasallam ingin ikut ambil dalam mengambil, meyakini, mengamalkan, menebarkan hidayah ini atau tidak. Atau kita ingin dongok-dongok saja. Terlalaikan dengan propaganda fikiran, reklame, iklan, pengkondisian. Orang tersibukkan pada hal-hal yang lupa akan hakikat. Hakikat untuk apa? Langit dan bumi dicipta. Untuk turunnya ini. Ini diturunkan untuk apa? Satu saja. Tentang hidayah yang turun ini. Penyeru-penyeru mau diterima atau tidak. Dan lihat, sejarah terus berulang. Dari sejak zaman Nabi Adam, apalagi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rasul pertama. Lihat, sejarah pasti siapapun yang beriman kepada Nabi Nuh, Rasul, pasti selamat. Yang menentang, tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima dakwah, pasti celaka. Dan dinampakkan itu sampai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinampakkan. Inilah keberadaan dakwah. Menerima, menyampaikan hidayah itu. Dan untuk kita, hidayah terbesar tak tertandingi Al-Quran.
Al-Quran. Dibawa oleh manusia sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna dalam menyampaikan hidayah. Sehingga lihat, khairukum apa? Siapa yang paling baiknya kalian? Man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang paling baiknya kalian yang mempelajari hidayah ini dan dakwah. 'Allama, mengajarkannya. Tidak ada lagi situ. Bukan jadi presiden, bukan jadi polisi, kapolda, bukan jadi menteri ini, menteri itu, bukan jadi ini, jadi apalagi jadi-jadian. Bukan itu maksud. Semua itu embel-embel. Iya. Tambahan-tambahan saja. Hakikatnya apa? Kehidupan ini diturunkan, ingat akan turun hidayah, petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terima ini, maka pasti tidak ada takut, aman. Tidak ada sedih, bahagia. Tidak ada sesat, pasti di atas hidayah, petunjuk, kokoh. Tidak akan celaka, pasti bahagia. Damai betul. Itu dunia, alam barzah, akhirat. Ini saja perkaranya. Negara ini, gempa ini, gempa itu, kejadian ini, kejadian itu. Semuanya tenggelam. Berapa banyak raja? Di sini saja berapa banyak raja? Kita tidak tahu. Apalagi yang berada di negara lain. Tapi Nabi Nuh sampai sekarang namanya. Nabi Nuh sampai sekarang. Nabi Ibrahim sampai sekarang. Nabi dan Rasul, pembawa hidayah yang Allah muliakan sampai sekarang. Allah jaga. Para penentang tidak ada. Kecuali Allah kehendaki tetap muncul sebagai orang yang dilaknat terus. Seperti Fir'aun, terkenal. Tapi orang yang paling jahat saja sekarang ini kalau dibilang Fir'aun, hai tidak mau. Penjahat itu Fir'aun. Padahal muridnya Fir'aun. Lihat bagaimana yang diabadikan dalam kejahatan juga. Abu Lahab. Diabadikan dalam terkenal karena dibaca terus terlaknatnya dia. Tapi yang menerima hidayah terus dimuliakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada yang lebih indah dari menjadi penyeru kepada hidayah ini. Itulah Islam. Semua ajaran hidayah yang Allah turunkan dibawa oleh Nabi dan Rasul, semua hidayah ini itulah Islam. Makanya Allah bilang, innad dina indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah hanya apa? Islam. Nabi Adam, Islam. Nabi Nuh, Islam. Semua Nabi dan Rasul. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam hakikatnya. Apa Islam yang menjadi hakikat ini? La ilaha illallah. Semua yang menyeru ini. Nabi Nuh bahkan saat mau meninggalnya Nabi Nuh berwasiat supaya anak-anaknya berla ilaha illallah. Semuanya mengajak kepada Islam untuk tunduk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Dan untuk Islam tunduk kepada Nabi dan Rasul yang diutus. Di situ keselamatan. Itu makna Islam. Semua yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Uraiannya, syariatnya berbeda-beda. Dan yang paling sempurna Islamnya, apa yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini Nabi masih hidup, tapi tidak lama lagi beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Allah sudah beritakan di hari raya kaum muslimin, bertepatan dengan hari raya tahunan kaum muslimin, Idul Adha, Jumat menyatu di tempat yang sangat mulia. Hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Saya telah cukupkan, betul-betul sangat memuaskan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Betul-betul saya telah ridhoi untuk kalian Islam ini sebagai agama. Di sini kesempurnaannya. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan agama ini sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada Umar yang saat itu bawa lembaran-lembaran Taurat. Nabi tanya, apa itu Umar? Ini lembaran-lembaran Taurat dari teman. Kata Nabi SAW, kamu ragu wahai Umar? Kamu bimbang? Kemudian Nabi memberi ilmu. Seandainya Nabi Musa hidup, tidak ada kelonggaran untuk beliau alaihi salatu wassalam kecuali harus ikut saya juga. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman akan turun. Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman akan turun. Bukan membawa ajaran beliau, syariat beliau, Injil, tidak. Tapi untuk mengikuti, menegakkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hakikat ajaran Nabi Isa. Itu hakikat ajaran semua Nabi dan Rasul. Puncaknya ada pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mengajak kepada jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, jalan Islam yang sempurna ini. Tidak ada yang lebih indah, lebih hebat dari itu, lebih mulia dari itu. Allah tegaskan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Adakah kata Allah yang lebih indah, lebih hebat ucapannya? Ada lebih hebat dari orang yang da'a ila Allah, berdakwah hanya kepada Allah. Dan dia amalkan itu. Kemudian dia tegaskan, saya termasuk muslim. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Inilah hidup umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sebenarnya, umat yang sejatinya, umat yang hakiki. Mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menerima hidayah, mempelajari hidayah, meyakini hidayah, mengamalkannya, mendakwahkannya. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk menegaskan. Qul, sampaikan ya Muhammad, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Siapa itu? Jalan apa itu? Allah langsung turunkan ayat supaya Nabi baca, menjelaskan hakikat beliau itu apa. Siapa beliau itu? Qul, sampaikan ya Muhammad. Hadihi sabili, inilah jalanku. Apa itu? Ad'u ilallah ala basir. Ad'u ilallah, saya berdakwah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Coba lihat, ini jalannya saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ana wa manittaba'ani. Ini jalannya saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Siapa? Kenapa disebutkan? Nabi tidak mengatakan ini perintah Allah, bukan hanya ini jalan saya. Tapi disebutkan, ada yang diikutkan, wa manittaba'ani, dan jalannya orang yang mengikuti saya. Ini pengikut spesial. Indahnya hidup saat kita masuk juga di situ.
sedikit banyaknya kita terlibat dalam dakwah. Apalagi kalau hidup kita hidup untuk dakwah. Subhanallah. Itu tidak ada hidup yang lebih indah dari itu. Tapi justru itulah hidup yang paling berat. Tapi itu yang paling indah. Sebab di tengah sesuatu yang paling berat itu, di sana orang merasakan keindahan yang sebenarnya. Ayo jamaah, sama-sama minum kopi. Tapi yang satu, dikasih kopi. Tapi yang satunya, dia tanam dulu kopinya. Dia petik, dia ini, dia kemudian sandwich, siram, dia minum, air tidak bisa dirasa. Tenggelam dalam impian semu. Siapa minum kopi itu begitu. Banyak stres. Kalau sudah tidak minum kopi, sudah tak bulinta itu, tak balik-balik. Kalau orang lewati sesuatu itu nikmat. Padahal sama-sama gelasnya, sama. Lihat pendaki, naik ke gunung mana di sini? Gunung Blusawat, Latimojong. Naik ke puncak, lihat ke atas, lihat bagaimana itu keindahan dirasakan sampai banyak pendaki walaupun gunung sudah mau meletus tetap juga ada kepuasan. Padahal apa yang mau dilihat? Pemandangan itu banyaknya itu di internet. Diperbesar pemandangannya, diperindah, dipercantik. Tetap beda orang yang jalan melewati itu. Keringat apa sampai di atas, kepuasan. Ini perkara dunia, Allah nampakkan betul. Jalan dakwah justru jalan paling berat. Perjuangannya, langkah-langkahnya paling berat. Itulah yang paling indah. Nabi SAW ditanya, Man asyaddun nasi bala'a? Siapa manusia yang paling dahsyat bala yang menimpanya? Bala, cobaan. Yang kata Allah, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sungguh besarnya pahala, keindahan, kehebatan, kemuliaan itu seiring dengan besarnya bala. Nabi ditanya, siapa yang paling dahsyat balanya? Kata Nabi, Al-Anbiya, para Nabi. Juru dakwah yang langsung mendapatkan wahyu untuk didakwahkan. Disampaikan. Ini yang paling mulia. Paling dahsyat balanya. Paling mulia, paling indah hidupnya. Terus siapa? Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang paling mirip dengan mereka. Yang paling mirip dengan mereka. Apa yang mirip dengan nama? Itu di ayat tadi. Ana wa manittaba'ani. Ini jalannya saya dan yang mengikuti saya. Apa itu? Lihat di awalnya. Ad'u ilallah ala basirah. Ini jalan dakwah. Tapi ada dua syarat. Ad'u, saya berdakwah. Kalimat ad'u fil mudhari'. Sifatnya hudud tajaddud. Terjadi berulang, terjadi berulang, terjadi berulang, terjadi berulang. Bukan terjadi jadi jadai dulu awal-awal. Selanjutnya jadi petani. Selanjutnya jadi pengekor. Selanjutnya mati. Tapi ad'u itu terus menerus. Berdakwah terus.
berdakwah terus, berdakwah terus. Jadi apapun, dia pegawai, jadi petani, dia guru, dia ini, dia apa? Dakwah itu jalan hidup. Ya. Dakwah jalan hidup. Ad'u ila Allah. Saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi dan Rasul. Kalau dari sisi pekerjaan, ada yang raja, ada yang tukang jahit, ada pemborong bangunan, ada ini, ada ini. Kalau pekerjaan, tapi semuanya apa? Dai terkemuka. Jadi pekerjaan untuk makan terserah, yang penting halal, sesuai dengan keahlian. Tapi berdakwah, ini rugi hidup. Kemudian tidak terlibat ke jalur paling hebat hidup. Jalur yang menentukan dunia ini. Jalur yang menjadi penentu surga atau neraka. Ini yang mengajak kepada kebaikan. Lihat hadits, ayo hadits yang semua di langit, di bumi, sampai ikan-ikan memintakan ampunan untuknya. Siapa itu? Muallimun nas al-khair, yang mengajarkan manusia kebaikan. Mengajarkan manusia kebaikan. Itu semua yang di langit, di bumi, di lautan memintakan ampunan untuknya. Tidak ada yang seperti itu. Hanya itu saja. Ini proses dakwah. Tapi syaratnya dua. Ad'u, dakwah yang berketerusan ini, ilallah, harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berat. Ilallah berarti apa? Supaya apa? Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya la ilaha illallah tegak. Supaya hanya Allah yang disembah, dibesarkan, diagungkan. Apa yang bukan ilallah, seruan. Supaya apa? Seruan partai, seruan kesukuan, seruan keyayasan, seruan lembaga, seruan pondok pesantren. Supaya itu saja. Iya, harus pondok saya, harus ininya saya, harus ininya saya. Itu semuanya bisa. Kalau itu dijadikan apa? Oh, dia bukan dari pondok saya, ayah. Dia bukan dari anunya saya, ayah. Ini bukan ilallah. Kalau sudah nama-nama baik ini sudah jadi apa? Penentu. Benci tidak, itu bukan ilallah, keluar. Kalau ada nama yang terbaik yang bisa dipakai, maka muhajirin dan ansar lah. Tidak ada lebih hebat dari itu. Bahkan Allah suruh apa? Lihat, alladzina amanu was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan. Orang-orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah langsung namakan, Allah langsung sebut, walladzina taba'uhum biihsan, dan yang mengikuti mereka, muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Di atas Islam betul sudah. Sampai akhirnya masuk ke dalam surga. Lihat muhajirin dan ansar. Tapi coba ketika digunakan salah, apa yang terjadi? Berkelahi, bertengkar. Satu orang muhajirin, satu orang ansar. Cekcok. Sudah. Syaitan bermain. Akhirnya apa? Muhajirin bilang, ya lal muhajirin. Wahai orang-orang muhajirin, sama-sama muhajirin kita ini, bantu saya ini. Dia gunakan muhajirin untuk apa? Ansar juga, ya lal ansar. Sudah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang apa? Ada wajahiliyah wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Kalian menyeru dengan seruan jahiliyah, padahal saya masih berada di tengah-tengah kalian. Tinggalkan seruan jahiliyah itu. Muntina, sampah busuk itu. Sampah busuk itu. Padahal muhajirin dan ansar
Apalagi kalau hanya sekedar yayasan ini. Apalagi kalau partai ini, suku ini, suku ini. Padahal ini nama ini. Ayo ikhwah, dalam dakwah harus jelas kita pahami dakwah itu apa. Milik Allah, bukan milik kita. Bukan milik pembina, ketua yayasan, ketua ini, apalagi ketua pariju. Tidak. Bukan milik siapa, milik Allah Subhanahu wa taala dakwah. Itu semuanya sarana. Yang namanya sarana jangan jadi tujuan. Yang namanya sarana itu ini seperti yang kita duduki ini. Itu sarana. Sarana supaya apa? Enak duduk. Bisa lama-lama taklim. Ada karpetnya. Itu sarana. Jangan itu dibesarkan, itu dia. Tapi itu berat. Untuk bertahan ilallah, hanya kepada Allah. Allah semata yang dibesarkan, hanya kepada la ilaha illallah. Hanya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Berat di awalnya. Di pertengahan lebih berat tantangan. Saat justru berkembang, berhasil, lebih berat lagi. Berlipat beratnya. Dan di situ banyak kita menggelepar. Kalau masuk situ sudah banyak menggelepar. Berubah cara berpikir. Yang dulunya ikhlas menyumbang. Begitu bagianku juga, saya sekarang ini, saya dulu begini. Yang dulunya ikhlas berdakwah, yang dulunya ikhlas begini. Semuanya kenapa? Sebab sudah berhubungan dengan uang, dunia. Sudah berhubungan dengan apa? Kedudukan, harta. Semakin banyak. Karena itulah dakwah ilallah dari awal harus lihat syaratnya dalam ayat itu. Ana wa manittabani. Ini jalannya saya dan orang yang mengikuti saya. Terus wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Nabi, saya terus sucikan Allah dan saya selamanya tidak akan termasuk orang-orang musyrik. Harus terus jaga diri. Menjaga niat di awal dakwah berat. Tengah dakwah banyak rintangan lebih berat. Tapi berhasil lebih berat lagi. Ada lagi yang lebih berat lagi di atasnya? Ada. Menjaganya sampai kita wafat. Itu lebih berat lagi. Ada lebih berat lagi? Ada. Apa itu apa? Menjaganya sampai kita wafat dan sebelum wafat kita telah mempersiapkan generasi. Regenerasi. Siapa yang melanjutkan? Siapa yang melanjutkan masjid, ma'had? Siapa yang melanjutkan? Siapa yang melanjutkan? Semuanya. Yang ustadz berpikir siapa yang melanjutkan? Yang donatur berpikir siapa yang melanjutkan? Yang tukang ini siapa yang melanjutkan? Yang tukang semuanya berpikir. Saya harus membentuk generasi. Sebab akan sirna, hilang. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilallah, harus ilallah. Tidak boleh tidak di awal. Karena itu apa? Ilmu tauhid itu terus menerus harus ditingkatkan, ditambah, diperhebat, ditingkatkan, ditambah, diperhebat. Tidak boleh tidak terus menerus. Yang ustadz, mas'ul, yayasan, yang pendata, donatur, bagian ini, seluruhnya harus mengaji, tingkatkan terus ilmu tauhidnya. Supaya apa? Meningkat kekuatan istighfarnya. Meningkat kekuatan untuk minta ampunan.
meningkat kekuatan untuk melihat cacat dan kekurangannya, meningkat kekuatan untuk merendah dan tunduk, meningkat kekuatan untuk pandai melihat bahwa bagaimanapun dahsyatnya perjuangan saya, tetap tidak sesuai dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Makanya lihat, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik walil mu'minina wal mu'minat. Ilmu ya Muhammad SAW bahwa la ilaha illallah. Ini puncak sudah Nabi. Tetap disuruh ilmui. Menyusul perintah apa? Wastaghfir. Berarti bertambah la ilaha illallah, bertambah agama, bertambah hidayah, bertambah takwa, pasti bertambah astaghfirullah. Kalau orang paham ini, tinggal terus tingkatkan. Saat ada kegiatan dakwah sifatnya besar, ya nanti 6 bulan lagi atau 7 bulan lagi, dilihat waktunya, dorah masyaikh, asatidzah nasional dan seterusnya, itu semua penggiat yang terlibat di dalamnya harus siapkan ad'u ilallah ala basirah, di atas ilmu. Semua siapkan ilmu, keterlibatannya dalam dakwah, supaya kerjanya masing-masing semakin kuat, sebab di atas ilmu yang menyeluruh yang diperlukan dalam ad'u ilallah. Ada yang Masya Allah ilmu sound system dia, berdakwah dia, dan bisa ceramah, tapi tidak bisa itu terpahami jelas kecuali dengan sistem yang tertata baik. Tapi kalau tidak ditata, tidak ada ilmunya, padahal sama biayanya, yang beradul. Apa itu? Didengar serius sekali saudara, tapi tidak terdengar. Sebab bias suaranya misalnya, dengung suaranya misalnya. Itu ditingkatkan. Kadang ilmu yang seperti itu kita anggap, tapi ternyata jadi penentu. Dan banyak lagi hal-hal yang diperlukan dalam dakwah. Bagaimana nyaman menuntut ilmu, bagaimana bisa belajar. Kalau kegiatan besar, yang masak itu, kalau salah-salah bumbunya, menceret pesertanya, apa ya? Tidak bisa konsentrasi. Atau ini, merusak keadaan. Taib. Ad'u ilallah ala basirah. Harus di atas basirah. Tidak boleh tidak. Di atas ilmu yang jelas. Ilmu dalam menyampaikan. Dan ilmu tentang orang-orang yang akan menerima dakwah itu. Seluruh jenis basirah. Sesuai dengan kondisi orang yang terlibat dalam dakwah. Tingkatkan. Perhebat. Tingkatkan. Tapi harus terus ringi keikhlasan. Ilallah. Menjaga ini yang berat. Dan tidak ada seorang pun dari kita terjamin. Tidak ada yang terjamin. Karena itu takut, waspada, jangan merasa aman. Terus tingkatkan. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Saat kegiatan dakwah semakin giat, semakin maka apa? Semakin perhebat ilmu la ilaha illallah, semakin perhebat istighfar. Apalagi kalau istighfarnya diiringi dengan la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah taala akan semakin menjadi kekuatan besar. Istighfar ini adalah perkara yang paling harus dipahami oleh penyeru. Sebab orang mengajak itu sebenarnya mau mengajak orang untuk minta ampunan. Kita ajak kepada la ilaha illallah supaya dia bertobat, minta ampunan. Kita ajak ke ini kepada makna-makna dari la ilaha illallah. Itu supaya apa? Supaya beristighfar, supaya minta ampunan. Ini jadi perkara besar yang harus diupayakan. Harus mengiringi terus perjalanan dakwah. Kalau tidak, maka apa?
Dai-dai yang tidak masuk kerana istighfar, berarti apa? Cacat la ilaha illallahnya. Cacat itu sudah akan hancur. Semakin berat, semakin hancur. Kegiatan-kegiatan, ya sekali setahun dan seterusnya, itu akan maksimal ketika apa? Terus iringi dengan nilai-nilai istighfar, meminta ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang tidak sampai sebulan lagi. Ramadan yang tidak sampai sebulan lagi. Ini apa? Hendaknya menjadi perkara yang menghantar kita untuk bersiap. Bagi seorang dai, Ramadan itu keindahan, kebahagiaan. Sebab apa? Semua dakwah, pekerjaan dakwah, mengajar, itu dia kumpul hasilnya untuk dia maksimalkan di bulan Ramadan. Itu pemaksimalan itu di bulan Ramadan. Apakah dalam bentuk mengajar, berdakwah, atau digunakan dalam beramal, beribadah. Itu Ramadan. Dan masuk Ramadan, persiapan terbesarnya sama tadi dakwah. Harus banyak beristighfar. Masuk Ramadan tanpa istighfar, apa? Masuk Ramadan tanpa istighfar bisa menjadi kehancuran bagi hamba. Masuk Ramadan tanpa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi bencana bagi hamba. Lihat hadis naik tangga. Tangga pertama, amin. Kenapa? Jibril datang. Berdoa celaka, binasa. Siapa? Mereka yang Ramadan datang, kemudian Ramadan berlalu, sementara tidak diampuni. Perkara ampunan. Perkara ampunan dalam Ramadan itu terbesar, terpenting, paling hebat, paling harus. Tidak boleh tidak. Kalau yang sangat besar dalam bulan Ramadan kita tidak dapatkan, maka pasti celaka. Apalagi kalau justru Ramadan datang, berlalu Ramadan, bertambah dosanya. Jadi jangan sekali-sekali berdosa masuk Ramadan. Apalagi menambah dosa. Masuk dengan jiwa hamba al-mustaghfirin, yang senantiasa minta ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba yang bertaubat. Sya'ban sebenarnya mulai dari Rajab persiapannya, bahkan sebelum-sebelumnya supaya maksimal. Tapi tidak sampai sebulan lagi nih Sya'ban. Perhebat, perkuat. Berpuasa mengantar hamba untuk beristighfar, membaca Al-Quran mengantar hamba untuk beristighfar, dan seterusnya. Perhebat. Dan untuk penggiat dakwah di bulan Ramadan, subhanallah. Untuk cari dana juga Ramadan, subhanallah juga. Ya, di sana di dalam bulan Ramadan sekikir-kikirnya orang, Ramadan. Beda ya. Kalau dia menyumbang nanti setelah Ramadan dengan di bulan Ramadan, beda hasilnya. Jadi untuk kegiatan dakwah yang besar skalanya nanti insyaallah taala itu diharapkan maksimalkan pencapaian juga di bulan Ramadan. Ini beberapa hal untuk penggiat dakwah. Akhirnya saya tutup mengingatkan diri saya dan kepada jamaah akan satu prinsip ahli sunnah wal jamaah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala buatkan bab khusus dalam kitab Tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari perdayaan Allah, dari bencana, dari tertipu dan seterusnya? Tidak ada yang merasa aman kecuali kaum yang pasti merugi. Ahlus sunnah dengan tauhidnya, dengan hidayahnya, dengan di atas sunnah, dengan amalannya, dengan ketaatannya, dengan dakwahnya,
dan seterusnya, itu apa? Tidak pernah merasa aman. Tidak menjamin dirinya, tidak pernah merasa aman. Tetap terus melakukan perbaikan. Ini sifat beriringan dengan istighfar. Beriringan terus dengan istighfar. Dan semuanya didasari oleh semakin mengertinya kita bahwa la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.